Ya. Kita doain ya. Nah, benar doa gini. Kakinya duduk dok, kakinya silo. Nah, gitu ya. Doain ya. Biar sehat. Hadiratmu, urapan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atasnya, biar dia sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia mengalamimu, dia menikmatimu Yesus, dia butuh Tuhan Yesus, haus lapar akan Tuhan Yesus, dan setiap saat dia mau menyembah memujimu Yesus. Yesus, bawalah dia untuk mengalami Engkau secara pribadi, bawalah dia Tuhan Yesus untuk menikmati Engkau secara akurat. Hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Jadi seperti ini cara mereka itu memurtadkan umat muslim. Mereka itu mencari orang yang lemah, orang yang lagi sakit. Kemudian mereka ini mencari orang yang tidak punya pendidikan. Kemudian mereka mengatakan, Bapak mau saya doakan biar sembuh, Bapak mau saya doakan biar cepat kaya. Mau. Nanti setelah saya doakan, Bapak pasti dapat uang. Setelah didoakan, itu uangnya dikasih. Sekarang gimana Pak? Sudah enak kan? Jadi seperti ini cara mereka itu memurtadkan umat muslim. Jadi cara yang dipakai mereka ini itu sungguh sangat busuk. Kenapa? Karena dipaksa orang masuk ke dalam agama dia bukan berdasarkan kitab sucinya, tapi berdasarkan rupiah. Jadi korban mereka itu orang yang nggak punya pendidikan. Orang mungkin belum nggak tamat SD, kemudian dipengaruhi orang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, itu yang menjadi korban mereka. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Urapan dan kuasamu Tuhan Yesus mengalir atasnya, sehingga dia dapat menikmati Yesus dalam hidupnya. Yesus, dia percaya bahwa Engkau sanggup menolong dia. Yesus, dia percaya bahwa Engkau Tuhan, Tuhan Allah yang datang ke bumi, mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan hidupnya. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, lewat iman yang dia yakini, dia tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak ini sudah percaya padamu Yesus, dia ingin mengikut Engkau Yesus. Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kudus, urapi dia, kuasamu bekerja, apapun pergumulan persoalannya Tuhan Yesus, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau berjumpa dengan. Kenapa di Kristen itu sekarang ini ada selesa agama? Karena penganut agama Kristen itu di negara kita jumlahnya itu sangat turun drastis. Sekarang aja di negara kita jumlah Kristen itu hanya tinggal 7,47%. Sedangkan Kristen Katolik itu hanya 3,8%. Kalau jumlah Muslim di negara kita itu 86,93%. Ini presentase umat beragama di akhir tahun 2022. Kita akan tunggu di akhir tahun 2023 ini. Kita bandingkan 7,47%, dan sebentar lagi akan kita lihat berapa jumlah Kristen di akhir tahun 2023 ini. Makanya cara pemurtatan yang dipakai oleh mereka ini sudah berubah. Di Eropa saja berapa banyak gereja itu dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai pasar, dijadikan sebagai mall, bioskop. Kenapa? Karena penganut agama Kristen ini semakin menurun. Orang tidak tertarik dengan agama Kristen. Lalu di negara kita, mereka lagi memikirkan ini. Bagaimana caranya supaya umat muslim ini murtad. Dan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan donasi. Ada sebagian dari channel Kristen itu, banyak sekali umat muslim itu murtad. 2 juta setiap tahunnya, itu umat muslim murtad katanya. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana, kita lihat bagaimana korban pendeta Risi Lubis ini selanjutnya. Ini karena saya percaya bahwa tidak kebetulan aku berjumpa dengan dia. Dia ingin keselamatan. Amal salehnya kurang, amal salehnya tidak mungkin bisa menebus dosa-dosanya. Yang saya tahu adalah lewat kasih Allah, lewat anugerah Allah, kami boleh diselamatkan. Lewat pengorbanan yang telah dinyatakan Tuhan, lewat Yesus Kristus Tuhan, yang mati di atas Golgota, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Kami diselamatkan. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, berkati apa yang dibuat tangannya Tuhan Yesus. Walaupun tantangan ke depan, rintangan ke depan, banyak kesulitan-kesulitan ke depan, tetapi dia tetap menang. Kalaupun nanti ada orang-orang tertentu yang mengucilkan, yang juga mungkin meremehkan, yang mungkin juga menghina, dia tetap. Kata pendeta Risi Lubis ini, umat manusia itu tidak bisa menebus dosanya. Makanya di agama Kristen itu, Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kalau kita bertanya kepada saudara kita yang di Kristen, dosa siapa yang ditebus oleh Yesus? Kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Ketika Yesus disalibkan, kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya? Maka di sini mereka tidak akan bisa menjawab. Jadi menurut dia di agama Islam itu, manusia itu tidak bisa menebus dosanya karena tidak ada yang dikorbankan.
Kalau di agama mereka, Yesus itu dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan kita sekali lagi nih untuk orang Kristen, satu lagi ya. Kalau Yesus ini disalibkan untuk menebus dosa manusia, apakah Yesus pernah mengatakan, "Aku disalibkan untuk menebus dosa manusia"? Dan ikhlaskah kalau Yesus ini disalibkan? Sekarang contohnya seperti ini ya. Misalnya saya buat kesalahan, kemudian saya dilaporkan seseorang kepada pihak yang berwajib. Kemudian pihak berwajib menangkap saya, tapi saya mengatakan si Polan itu mau menebus kesalahan saya. Maka si Polan ini dijemput oleh pihak kepolisian dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan dia tidak tahu kenapa dia ini dipenjarakan. Kemudian ada orang lain lagi mengatakan dengan dipenjarakannya si Polan itu, maka dosa si Polan ini, kesalahan si Polan ini, itu sudah bebas. Maka polisi pun tidak menangkap saya, karena sudah ada yang saya korbankan. Ini kan namanya dikambing hitamkan. Jadi seperti inilah pemahaman di agama Kristen itu. Kita yang berbuat salah, tapi orang lain yang kita korbankan. Tapi kayak manapun, kita harus menghargai itu adalah kepercayaan saudara kita sebelah. Tapi cara mereka ini ya tolonglah jangan seperti ini. Kalau memang umat muslim mau murtad ya silahkan, tidak masalah. Itu urusan kita di akhirat nanti masing-masing. Tapi kalau cara seperti ini dipakai, ini kan cara yang sangat busuk. Apakah orang Kristen itu sangat takut kehilangan penganutnya? Jadi kepada teman-teman cukup sekian. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silakan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.